damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai melindungi hati saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yang tertulis dalam Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. If you faint in the day of trouble, your strength is small. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Saya akan menyampaikan renungan dengan tema tawar hati pada masa kesesakan. Tawar hati pada masa kesesakan. Hidup penuh dengan kesesakan. Hidup yang penuh dengan kesesakan hendaklah dihadapi dengan tenang, dengan semangat juang, dan menghindari dari kesesakan atau kepanikan, agar kita tidak tawar hati. Sebab jika kita tawar hati, maka kekuatan kita akan semakin kecil. Artinya kita lemah. Kita kalah dengan pergumulan kita. Padahal kita harus tenang, bersemangat menghadapi kesesakan itu, sehingga tidak tawar hati. Hidup adalah penuh perjuangan, dan hidup itu dinamis, bergerak maju. Tidak ada hidup yang mundur, tetapi terus maju. Kadang dia indah, bahagia. Kadang suram dan terjal. Mengalami kesusahan, kesulitan, pergumulan hidup. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang terus menerus. Pada saat seperti itu, kita tentu akan tergoda untuk menghadapinya dengan gerasa gerusu, tidak dengan tenang. Atau kita mengalami kesesakan, kepanikan yang mendalam. Dan ketika kita menghadapinya dengan kepanikan yang mendalam, kekuatan kita akan menurun. Tetapi jika kita menghadapi dengan tenang, mengandalkan Tuhan, maka kekuatan kita akan bertambah-tambah. Tawar hati diartikan sebagai suasana hati yang tidak gembira, tidak bernafsu, atau tidak bersemangat, atau tidak menaruh perhatian. Itu tawar hati. Tawar hati itu membuat kita menjadi lemah, tidak memiliki daya. Oleh karenanya penting bagi kita untuk menjaga agar hati kita tidak menjadi tawar. Terlebih saat kita berada dalam situasi sulit. Tawar hati itu juga adalah suatu kondisi emosional yang negatif, atau energi yang negatif, yang merusak hidup kita, merusak tubuh kita, merusak pikiran kita, merusak kata kita, merusak laku kita. Sehingga kesehatan kita terganggu. Ketika tawar hati, pikiran kita negatif, melihat orang negatif, menggosipi orang, atau berpikir yang tidak-tidak dengan orang, atau menyangkakan yang tidak-tidak orang, atau membuat hal-hal jahat bagi orang. Itu tawar hati. Dan itu akan merusak tubuh kita. Tawar hati merupakan akumulatif dari beragam energi negatif seperti patah semangat, pesimis, tidak mempunyai pengharapan, tidak berdaya, putus asa, atau perasaan negatif lainnya. Tentu tawar hati itu dipicu oleh persoalan yang berkaitan dengan kesehatan juga, atau masalah finansial, atau persoalan keluarga, atau persoalan karir, atau persoalan pacar, atau persoalan masa depan, atau problematika dunia kerja, persoalan sosial, persoalan gereja, dan ambisi-ambisi negatif.
Itu tawar hati. Dalam masa kesukaran, dalam masa kesukaran, pada umumnya orang cenderung kecil hati atau down. Semangatnya menurun, energi positifnya menjadi berkurang, dan energi negatifnya semakin mendominasi. Ketakutan semakin mendominasi. Roh kita memang lemah dan diikuti dengan serangan fisik atau reaksi fisik, seperti kaki kehilangan kekuatan, tangan tak berdaya, kita kehilangan ingatan, kekurangan semangat, kekurangan damai sejahtera, atau kehilangan banyak hal. Nah, Amsal 24 ayat 10 ini mengajarkan kepada kita agar kita dalam menghadapi kesesakan, janganlah emosional, janganlah emosi yang negatif yang tumbuh, tetapi kita tenang, bersemangat, memiliki pengharapan, maka kita akan memperoleh kekuatan yang besar. Artinya Amsal 24 ayat 10 ini mengajarkan kepada kita bahwa terkadang ada saatnya kita mengalami kesesakan. Tidak semua hidup kita bagus, tapi terkadang ada kesesakan. Tetapi ketika kita merasakan kesesakan, janganlah kita mengalami patah hati, patah semangat. Tetapi kita harus berjuang menghadapinya. Menjadi tawar hati itu menurut pengamsal akan membuat semangat kita kecil. Tapi sebaliknya, menghadapi kesesakan dengan semangat juang yang tinggi membuat hidup kita menghasilkan sesuatu yang baik. Maka hidup itu pilihan. Apakah kita ketika menghadapi kesesakan semangat kita kecil, menurun, atau semangat kita semakin besar dengan daya juang yang tinggi. Pertanyaan kita sekarang ialah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi tawar hati? Bagaimana caranya? Minimal ada 3 cara yang ditawarkan oleh sabda Tuhan hari ini. Yang pertama, kita harus menerima kenyataan hidup ini. Kita harus mampu menerima kenyataan hidup ini. Hidup dengan pas-pasan syukuri. Hidup yang diberkati syukuri. Hidup yang naik karir disyukuri. Bertahan karir pun disyukuri. Hidup yang tidak mengalami perkembangan ekonomi, perkembangan anak, perkembangan kesehatan, syukuri dan nikmati. Ketika kita mengalami hal seperti itu, maka kita akan mengalami kekuatan baru. Itu yang pertama, menerima kenyataan dari hidup ini. Karena hidup ini harus kita jalani secara nyata. Hidup ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita nikmati bersama Tuhan. Ada kalanya sedih, ada kalanya bersuka. Hidup ini bagaikan musim. Ada musim menuai, ada musim menanam. Dan segala kehidupan kita harus kita jalani. Itu yang pertama. Kita harus menerima kehidupan ini. Yang kedua, kita harus memperkuat manusia roh kita. Kita harus memperkuat manusia roh kita. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Kata kekuatan dalam ayat ini adalah berbicara soal jiwa. Jadi kecillah semangat, berarti jiwamu itu kerdil. Jadi kalau kita menghadapi tawar hati dengan kesesakan, jiwa kita itu kerdil. Tetapi jika kita menghadapi kesesakan dengan tenang, dengan penuh juang, maka jiwa kita besar. Berjiwa besar. Dan kata kesesakan dalam teks ini sebenarnya adalah keadaan yang kecukupan. Jadi kalau kita cukup atau tidak cukup, kita menghadapi dengan jiwa yang tenang, jiwa yang menerima kenyataan, disitulah kita akan memperoleh kekuatan. Jadi yang kedua tadi, kita harus memperkuat manusia roh kita. Manusia roh kita itu
harus, artinya jiwa kita itu harus kita perkuat. Dengan cara apa? Rajinlah membaca sabda Tuhan. Rajinlah memperkuat dengan iman. Karena kualitas rohani kita akan tampak ketika kita diperhadapkan dengan masalah. Orang yang rohaninya kuat ketika menghadapi masalah, dia dengan tenang, dengan semangat juang menghadapinya. Itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, bagaimana cara kita supaya kita tidak tawar hati. Yang ketiga, kita harus belajar untuk mengucap syukur dalam semua situasi. Kita harus belajar untuk mengucap syukur dalam semua situasi. Bersyukur dalam segala hal adalah kehendak Tuhan. Artinya dalam keadaan baik maupun buruk tetap bersyukur. Paulus berkata dalam 1 Tesalonika 5:18, bersyukurlah. Artinya kita mempercayai apa yang terjadi dalam hidup kita ini semua atas seizin Tuhan. Tidak ada sedetik pun tanpa seizin Tuhan. Berarti apa yang ada pada kita ini syukuri. Ayub itu mensyukuri apa yang terjadi dalam kehidupannya. Maka dia berkata di saat tenang maupun susah, aku memberikan pujian kepada Tuhan. Itu kata Ayub. Artinya bersyukur adalah kunci kekuatan kita. Sebab dengan bersyukur membuktikan kita percaya kepada Tuhan. Dan disitulah Roh Kudus memberi kekuatan kepada kita. Orang yang tidak pernah bersyukur, sesungguhnya mereka adalah orang yang kurang percaya. Sebaliknya, orang yang selalu bersyukur, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Orang yang selalu bersyukur adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Karena itu, marilah kita menumbuhkan kegembiraan dalam hati. Semangat. Terus dipelihara supaya jangan hati kita mengerdil, kekuatan kita mengerdil. Semangat kita terus membara agar kita tidak tawar hati sehingga kehilangan kekuatan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini memberi kami pengajaran bahwa di saat mengalami kesesakan kami harus bersemangat berjuang supaya kami memperoleh kekuatan yang super, yang baru, yang besar. Tetapi ketika kami mengalami kesesakan dengan tawar hati, kami akan mengalami kekurangan daya. Jiwa kami kerdil, tidak punya semangat. Karenanya kami mohon Tuhan mampukanlah kami memahami firman-Mu hari ini. Supaya kami mengalami kekuatan baru. Dikala kami mengalami kesesakan, hati kami tidak tawar. Tapi hati kami bersemangat untuk Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami mohon supaya Tuhan memberkati rencana-rencana gereja-Mu GKPA. Yang akan melaksanakan pesta pengukuhan GKPA Porean 3-4 Juli 2021. Sehingga pelaksanaan pesta ini berjalan dengan baik. Berkati seluruh GKPA, berkati seluruh jemaat Tuhan. Bagi yang mengalami terpapar COVID, Tuhan sembuhkanlah mereka. Beri kekuatan bagi mereka. Kami supaya tidak terpapar COVID juga ajar kami untuk selalu menjaga kesehatan. Menjaga diri dari segala ancaman COVID ini. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan memberkati bangsa negara kami, memberkati para pemimpin gereja, memberkati puji pimpinan GKPA, para pendeta, para pareses, para pendeta rasuat, guru perlagutan, sintua, dan seluruh babi flow dan diakones. Dan seluruh jemaat Tuhan Engkau berkati dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin.